Di episode sebelumnya, Guayin terbangun dari mimpi buruk. Dia menceritakan kepada Tathagata. Dalam mimpinya, dia menghabisi Tang Zhangzhang dan juga muridnya. Guayin juga bercerita mimpi pertarungan mereka berdua. Namun anehnya, Guayin merasa bukan seperti mimpi, tetapi seperti kenyataan yang akan datang. Dan mari kita saksikan episode selanjutnya. Tathagata berkata, "Guayin, mimpimu memang sedikit aneh. Dibandingkan dengan mimpi, itu lebih seperti pertanda buruk." Guayin merasa, semua dewa ingin membunuhnya, dan dia ingin membunuh mereka juga. Tathagata berkata, hanya ada satu kemungkinan. Guayin pun sependapat dengan Tathagata, bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk jawaban dari mimpinya. Tathagata berkata, kemungkinan kau akan menjadi iblis. Mendengar itu Guayin hanya terdiam tanpa sepatah kata. Dan di sisi lain, di kediaman Taijun, sambil memandang patung dari Guayin, Taijun berkata, ketika dunia pertama kali dibuka, kami bertiga menggunakan tanah liat untuk membentuk tubuh Anda, dan menciptakan Anda. Melihat tiga patung Guayin, Taijun berkata, selama ribuan tahun, Anda telah menjadi dewa pembunuh yang disembah oleh semua dewa, dan menjadi kekuatan terkuat dari jalan lurus surgawi. Jika suatu hari Anda terpesona oleh Buddha, itu akan sangat menarik. Tiba-tiba, salah satu dari patung itu hancur. Taijun berkata, bahwa pengorbanan Guayin sangatlah berharga. Lalu dia pun pergi ke lantai bawah dengan menuruni tangga. Sesampainya di lantai bawah, di hadapan semua patung dewa surga, Taijun berencana untuk mengganti semua dewa surga. Dan ternyata, semua patung itu, mereka semua dibuat oleh Taijun untuk menggantikan dewa surga. Taijun berkata, semuanya, Anda adalah generasi baru para dewa di surga. Semuanya diciptakan oleh saya. Taijun secara resmi menamai mereka misi etis. Taijun mengingat kejadian dulu, ketika api abadi muncul, yang melahirkan Zun. Kemudian, tiga dewa menciptakan dewa menurut ide mereka sendiri, yaitu dewa untuk menghadapi naga kuno dan burung raksasa. Ketiga dewa menciptakan sekelompok dewa dengan niat membunuh yang lebih besar dan lebih agresif. Mereka adalah Asura, yang kemudian datang sebuah keluarga. Dan sekarang, Raja Kebijaksanaan menciptakan dewa-dewa baru. Dan akan menyebabkan dunia berdampak seperti apa? Di sisi lain, dia ulah kosong alam baka. Siti Garba bertanya, apakah Raja Kebijaksanaan hampir membunuh Guayin dengan sengaja? Roh darah bumi menjawab, benar. Siti Garba berkata, mengapa Taijun memukul Guayin seperti itu? Roh darah bumi menjawab, peninggalan reliks iblisnya melompat ke tubuh Guayin, dan sudah mengalir ke jantungnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan mereka adalah untuk memaksa keluar reliks iblis roh darah bumi. Siti Garba berkata, apakah ada yang salah dari tindakan mereka? Roh darah bumi menjawab, telapak tangan itu hanya memaksa keluar sebagian dari peninggalan iblisku, dan sebagian besar didorong keluar, dan darah sebenarnya sudah mengalir di jantung Guayin. Siti Garba berkata, apakah akan ada konsekuensinya? Roh darah bumi menjawab, peninggalan iblis akan seperti gangren yang melekat pada tulang, secara bertahap, mengikis vitalitas dan darah sebenarnya dari Guayin. Dan Guayin akan diubah dari Buddha menjadi iblis, dan malapetaka akan muncul. Siti Garba berkata, pukulan mereka tidak mungkin salah, karena Taijun secara rinci ingin membunuh Guayin. Roh darah bumi menjawab, mengapa Anda berpikir seperti itu? Siti Garba menjawab, meskipun saya tidak mengenalnya, insting saya mengatakan bahwa dia dan saya adalah orang yang sama. Dan mereka berdua datang untuk menyelamatkan makhluk hidup. Roh darah bumi berkata, hahaha, Anda akan sangat marah jika mengatakan bahwa Raja Siti Garba mengetahuinya. Siti Garba berkata, aku benci nama ini. Roh darah bumi menjawab, ini sudah terlupakan. Bagaimana kamu tanpa dia? Siti Garba berkata, berhentilah membuang waktu.
Mari bicarakan rencana kita. Roh darah bumi berkata, rencana mereka bisa berubah. Karena, Taizun pernah menggunakan eksplorasi spiritual pada saya. Meskipun kemampuan memblokir ingatan saya sangat kuat, saya percaya bahwa dia telah melihat sebagian rencana ini. Mendengar perkataan dari roh darah bumi, Siti Garba terkejut dan menanyakan maksud ucapan itu. Roh darah bumi berkata, dia mungkin tahu tentang hubungan kita berdua. Siti Garba berkata, bagaimana kamu tahu? Aku tidak takut pada kura-kura itu. Dan tiba-tiba Siti Garba merasakan sesuatu, dan membuat roh darah bumi bertanya, ada apa? Siti Garba menjawab, itu adalah jiwa saya di aula peti mati gantung, yang baru saja memberitahu saya sesuatu dari Davaro Surgawi. Roh darah bumi bertanya, apakah itu penting? Siti Garba menjawab, hanya sepotong kue, tidak terlalu penting. Roh darah bumi berkata, barusan kamu bilang, kamu dan Raja Kebajikan itu sama. Jika kamu jadi dia, apa yang akan kamu lakukan? Siti Garba menjawab, menarik. Pertanyaan ini harus dijawab oleh seseorang yang lebih pintar dari saya. Roh darah bumi berkata, siapa? Siti Garba menjawab, siapa lagi? Roh darah bumi berkata, orang yang kamu benci. Siti Garba menjawab, tepat sekali. Dia adalah Raja Tibet. Di sisi lain, di alam baka. Lebih tepatnya, di api penyucian pohon besi. Hutan yang penuh dengan pohon-pohon yang menjulang ini sangat aneh. Batangnya terbuat dari logam, perak kuno, putih dan dingin. Dan cabang-cabangnya adalah pisau logam yang menggantung. Mereka yang belum pernah datang ke tempat ini merasa sedikit aneh. Sun Wukong berkata, saya suka tempat ini. Xiao Tian berkata, mengapa tidak ada yang mengejar kita? Raja Reinkarnasi menjawab, Raja Siti Garba memiliki niat untuk melepaskan kita. Selama kita pergi, itu sama dengan mengakui apa yang dia katakan. Jiu Quan menjawab, aku juga tahu. Tapi, kita harus pergi. Sun Wukong dengan santainya meledek Raja Reinkarnasi. Dia berkata, dia tidak bisa membiarkan mereka mengubah Raja Reinkarnasi menjadi sampah yang bodoh. Raja Reinkarnasi berkata, berbicara begitu hebat. Tidakkah Anda ingin saya membantu Anda menemukan jawabannya? Wukong menjawab, apa jawabannya? Raja Reinkarnasi berkata, mengapa di buku Baojian tidak memiliki nama Anda? Wukong menjawab, saya bertanya, berapa banyak teman yang Anda miliki di dunia bawah? Sontak pertanyaan itu membuat raut wajah Raja Reinkarnasi berubah. Pertanyaan Wukong membuat Jiu Quan tersenyum dan berkata, Guru Reinkarnasi tidak memiliki banyak teman. Raja Reinkarnasi berkata, ya saya hanya punya seorang teman. Itu Jiu Quan. Wukong menjawab, tidak salah. Memiliki teman yang berpikiran sempit. Raja Reinkarnasi berkata, apa katamu? Wukong berkata, saya tidak ingin Anda menjadi sia-sia. Satu-satunya alasan adalah bahwa saya tidak berpikir Anda adalah orang jahat. Dan Anda tidak harus menerima hukuman yang disebutkan oleh Raja Siti Garba. Raja Reinkarnasi kaget mendengar ucapan dari Sun Wukong. Sun Wukong berkata, saya akan mencari jawabannya. Ada orang yang lebih cocok dari Anda. Dia adalah Raja Siti Garba. Jiu Quan berkata, Sun Wukong, Anda harus tahu bahwa jika Anda melawan Raja Tibet, Anda akan melawan seluruh dunia bawah. Wukong menjawab, hei saya memiliki rencana sendiri. Kera batu berkata dalam hati, menarik, saya mulai menyukai Anda sedikit. Wu Jing berkata, kakak, apa yang akan kamu lakukan? Sun Wukong berkata, jika saya pergi mencari Raja Siti Garba sekarang, apakah dia akan terkejut? Di mana ditinggal? Jiu Quan menjawab, di aula kosong. Dari sini menuju ke arah utara. Wukong pun hendak pergi ke tempat Siti Garba. Dia pun menyuruh mereka semua untuk tetap di sini. Karena, dia akan segera kembali. Xiao Tian berkata, mengapa Anda tidak pergi ke aula peti mati gantung untuk mencari Siti Garba? Kera batu menjawab, itu hanya jiwa Siti Garba. Wukong berkata, ternyata kau juga melihatnya. Kera batu berkata, kau bisa melihatnya.
Dan tentu saja saya juga bisa melihatnya. Jiu Quan berkata, apakah kau benar-benar ingin pergi sendiri? Wukong menjawab, Siti Garba adalah tuanmu. Dan Tuan Raja Reinkarnasi. Apa yang bisa kalian lakukan? Adik Niu hendak menawarkan diri untuk membantu Sun Wukong. Akan tetapi Sun Wukong nolaknya. Dia berkata, terlalu banyak orang akan menghalangi kinerjaku. Kalian semua tetap di sini. Adik Niu hendak berbicara. Tetapi Sun Wukong langsung berkata, mari kita bicarakan saat aku kembali. Adik Niu berkata, aku takut kau tidak kembali. Wukong menjawab, bagaimana bisa? Saya akan segera kembali. Tiba-tiba kera batu berkata, Raja Monyet, biarkan aku pergi bersamamu. Wukong berkata, agak sedikit aneh, bagimu mengatakan ini. Kera batu menjawab, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak peduli denganmu. Aku tidak bisa menjadi Raja Kera, yang takut pada dewa dan iblis. Wukong hanya tertawa mendengar ucapannya. Mereka berdua dengan santainya hendak pergi ke tempat Siti Garba. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri mereka. Melihat mereka berdua, Jiu Quan berkata, satu cukup mengganggu. Sekarang ada dua. Saya khawatir dengan Siti Garba.